Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi setelah libur lama. Kelanjutan dari bab ke-6 mengenai bahaya-bahaya ilmu dan penjelasan tanda-tanda ulama akhirat dan ulama su atau ulama buruk. Selanjutnya ada yang keempat, seseorang tidak mengetahui namun ia tidak mengetahui bahwasanya ia tidak mengetahui. Itulah orang bodoh, maka tolaklah dia. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, diserulah ilmu dengan amal. Jika ia memperkenankannya, jika tidak maka ilmu itu pergi. Ibnu Mubarak berkata, seseorang itu senantiasa orang yang alim selama ia menuntut ilmu. Apabila ia menduga bahwasanya ia telah pandai, maka ia telah menjadi bodoh. Jadi seseorang tidak mengetahui namun ia tidak mengetahui bahwasanya ia tidak mengetahui. Jadi mun beda orang lo apa ngerasa sih abang lo ngerti, itulah orang bodoh. Maka tolaklah ia, ya tolak. Sufyan Ats-Tsauri berkata, diserulah ilmu dengan amal jika ia memperkenankannya, jika tidak maka ilmu itu pergi. Ya, jadi ilmu aja caki ya sarang bi amal lah mun kesokan mun je ya ilmu aja pergi. Ibnu Mubarak berkata, seseorang itu senantiasa orang yang alim selama ia menuntut ilmu. Lain pula Ibnu Mubarak berkata, orang je kocak alim selama ia menuntut ilmu. Apabila ia menduga bahwasanya ia telah pandai, maka ia telah menjadi bodoh. Cuman sebaliknya, bila orang je apa ngerasa pinter, maka dia orang bodoh. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, sesungguhnya saya menyayangi 3 orang. Fudail bin Iyad berkata, sesungguhnya saya menyayangi 3 orang, yaitu 1 orang yang mulia dari suatu kaum yang menjadi hina, 2 orang kaya dari suatu kaum yang menjadi miskin, dan 3 orang alim yang dipermainkan dunia. Hasan berkata, tersiksanya ulama adalah matinya hati, sedangkan matinya hati itu adalah mencari dunia dengan amal akhirat. Jadi tersiksa para ulama ya bila atin mati, sedangkan matinya hati itu adalah mencari dunia dengan amal akhirat. Ya, jadi matin akhirnya bila nyari dunia dengan cara hal-hal akhirat. Orang-orang mendendangkan ajibtul limubtai dolalatil bil huda wa may yastari dunya bid-dini ajabu wa ajabu min hada bni hadaini man ba'adina bidunya siwahu fahuwa min daini ajabu. Yang artinya, saya heran kepada orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, dan lebih mengherankan adalah orang yang membeli dunia dengan agama. Dan lebih mengherankan daripada dua ini adalah orang yang menjual agamanya dengan dunia lainnya. Ia adalah lebih mengherankan daripada 2 orang ini di atas. Jadi Hasan berkata, sahabat Hasan berkata, saya heran kepada orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi bila ada orang yang sesat dan petunjuknya manfaat lagi. Dan lebih mengherankan adalah orang yang membeli dunia dengan agama. Jadi berdesenyari dunia dengan halal agama. Dan lebih mengherankan daripada dunia adalah orang yang menjual agamanya. Jadi sahabat Hasan berkata, lebih heran boleh orang yang jual agama dengan dunia lainnya. Ia adalah lebih mengherankan daripada 2 orang ini. Nabi SAW bersabda, innal alimu yu'adzabu adaban yatifu bihi ahlun nari istiqtaman lisiddati adabihi. Yang artinya, sesungguhnya orang alim itu disiksa dengan siksaan di mana ahli penghuni neraka mendatanginya karena memandang hebat terhadap beratnya siksaan orang alim. Orang alim itu yang beliau maksud adalah orang alim yang suka berbuat kemaksiatan. Usama bin Zaid berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, yu'tabil alimi yaumal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliku
a'tabuhu fayaduru biha kama yadurul himaru birraha fayatifu bihi ahlun nari fayaquluna malaka fayaqulu kuntu amuru bil khairi wala atihi anha anisyirri wa atihi, yang artinya pada hari kiamat didatangkan orang alim lalu ia dimasukkan ke neraka, maka keluarlah isi perutnya. Lalu ia mengitarinya sebagaimana keledai itu mengitari gilingan gandum. Maka penghuni neraka mendatanginya dan bertanya, "Mengapa engkau?" Ia menjawab, "Saya memerintahkan kebaikan namun saya tidak menjalankannya, dan saya melarang keburukan namun saya menjalankannya." Jadi seorang alim dia memang yang tidak baik itu, saya memerintahkan kebaikan namun saya tidak menjalankannya, dan saya melarang keburukan namun saya menjalankannya. Jadi sebaliknya larang merintah dek kebencian cuman lo lakon ini ngelarang dek keburukan namun jalan lagi di ulama ulama yang buruk. Sisaan orang alim adalah kemaksiatannya itu dilipat gandakan karena ia maksiat dalam keadaan ia mengetahui. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu di dalam tingkat yang paling rendah dari neraka. Jadi termasuk orang-orang munafik bila ulama yang buruk gelak roa merintah aki, cuman lo abang tibi lo alaksanaki, ngelarang cuma abang tibi melanggar. Karena orang-orang munafik itu menentang setelah mengetahui. Kenapa kau jangan munafik? Karena orang-orang munafik itu menentang setelah mengetahui. Menentang saat abangnya tahu. Dan Allah menjadikan orang-orang Yahudi itu lebih buruk daripada orang-orang Nasrani, padahal mereka orang-orang Yahudi tidak menjadikan anak bagi Allah yang Maha Suci, dan mereka juga tidak mengatakan bahwa Allah itu ketiga dari tiga Tuhan, hanya saja karena mereka mengingkari setelah mengetahui. Karena Allah berfirman, artinya berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, yang artinya mereka mengenalnya Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Surat Al-Baqarah ayat 146. Allah Ta'ala berfirman, falamma ja'ahum ma arafahu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Yang artinya maka setelah datang kepada mereka siapa yang telah mereka ketahui, Nabi Muhammad, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Surat Al-Baqarah ayat 89. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam mengisahkan Bal'am bin Ba'ura, watlu alaihim naballadhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atbahu syaitanu fakana minal ghawin. Yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian ia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu ia diikuti oleh syaitan sampai ia tergoda, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Surat Al-A'raf ayat 175. Sehingga dia berfirman, famasaluhu kamasalil qalbi in tahmil alaihi yalhas au tatruhu yalhas. Yang artinya maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, maka diulurkannya lidahnya, atau jika kamu membiarkannya, ia mengulurkan lidahnya juga. Maka orang alim yang suka berbuat maksiat itu demikian juga. Adapun Bal'am itu diberi pengetahuan kitab Allah Ta'ala, namun ia berkekalan dalam syahwat, maka ia diserupakan dengan anjing, yaitu baik ia diberi pengetahuan atau tidak diberi ia mengulurkan atau bergelimang pada syahwat. Nabi Isa alaihissalam berkata, perumpamaan ulama yang buruk adalah seperti batu yang terletak di mulut sungai. Batu itu tidak minum air dan tidak meninggalkan air yang sampai ke tanaman. Perumpamaan ulama yang buruk adalah seperti saluran kebun, luarnya plesteran beton sedangkan dalamnya busuk, dan seperti kuburan, luarnya bangunan sedangkan dalamnya tulang-tulang mayat.
Hadis-hadis atsar ini menjelaskan bahwasanya orang alim yang menjadi putra dunia adalah keadaannya lebih rendah dan siksanya lebih berat daripada orang-orang bodoh. Sekian dulu, dilanjutkan minggu depan. Dan orang-orang yang beruntung dan didekatkan kepada Allah adalah ulama akhirat. Mereka mempunyai tanda-tanda sebagian daripadanya adalah lanjutannya mengenai ulama-ulama yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.